네, 안녕하세요, 여러분. 한국어 1급 마지막 수업입니다. Halo teman-teman, ini adalah materi bahasa Korea level 1 untuk pertemuan terakhir. Nah, untuk pertemuan terakhir ini tema kita adalah haru ilkwa. Haru artinya daily, ya. Ilkwa artinya kegiatan, activity. Jadi daily activities. Nah, jadi kegiatan keseharian. 자, 그럼 발음부터 시작하겠습니다. kita mulai dari pelafalan dulu ya, 여러분. Di sini ketika ya Rebun menemukan ada vokal, kemudian ada nian, miem, iyang, ataupun huruf riel yang kemudian diikuti huruf hiet setelahnya, maka hietnya itu akan mengalami pelemahan bunyi. Nah, jadi hietnya itu akan seolah-olah tidak dibaca. Jika sebelumnya ada apa? Ada vokal, ada nian, miem, iyang, ataupun ada riel. Jadi kalau ada 5 unsur ini, shiatnya seolah-olah tidak dibaca. Jadi seolah-olah dia luruh, seperti tidak ada. Contoh di sini ada siom. Nah, di sini ada vokal i, ya, ada vokal i, kemudian ada vokal o. Jadi huruf hiat ini diapit oleh dua vokal. Ada vokal i dan ada vokal o. Ketika dia diapit dua vokal seperti ini, dia seolah-olah tidak ada, ya, huruf hiatnya seolah-olah tidak dibaca. Jadi lebih natural jika ya Rabun membacanya sebagai siom, bukan sihom. Hanya jangan terlalu jelas. Siom, siom. Siom artinya ujian. Contoh kedua di sini ada ilhada. Nah, di sini ada rial ya Rabun. Ya, sesuai dengan petunjuk ini, ketika ada rial ketemu sama hiat, maka seperti ini hiatnya dibaca samar. Jadi bukan ilhada tapi irata. Hanya seolah nggak ada, rialnya naik ke atas. Jadi irata, irata. Terus yang ini juga sama. Nah, di sini ada miyam. Ya, ketika ada miyam ketemu sama hiat, maka dia akan dibaca lemah luruh. Jadi bukan yolsimhi, tapi yolsimi. Seolah-olah hiatnya tidak ada. Oke. Nah, kita coba lihat contoh kalimat berikut. Ya, Robun juga boleh silakan ikut membaca ya. Owe, ya, owe di sini ada vokal o dan ada vokal e. Diapit dua vokal ya, Robun. Jadi hiatnya seolah tidak dibaca. Owe, nah ini juga sama. Xiaomi, ya, Xiaomi karena diapit dua vokal. Ada i dan ada i juga. Oke. Owe Xiaomi 있어요. Pada siang hari ada ujian atau ada ujian pada siang hari. 내일 11시에. Nah, di sini ada real. Oke, kalau ada real maka hiatnya juga seolah tidak dibaca. 11시에 시험이 하나. Nah, kalau di sini dia di awal kalimat jadi dia dibaca ha dengan jelas. 시험이 하나 또 있어요. Jadi besok pada jam 11 ada satu ujian lagi. Ya, ada satu ujian lagi. Nah, ya Rabun di sini untuk tata bahasa dan kosakatanya jangan dipusingin dulu ya, karena seperti biasa kita akan bahas setelah ini. Oke, selanjutnya. Nah, 학생들은. Nah, di sini hanya dibaca jelas karena sebelumnya tidak ada 5 unsur ini tadi ya. Tidak ada, jadi 학생들은 시험이. Nah, kalau di sini ini baru dibaca samar ya. 학생들은 시험을. Oke. Nah, di sini juga ada real ya, Rabun. Oke. Jadi hiatnya akan pindah ke atas. 싫어해요. Meskipun hiatnya pindah ke atas, tapi karena ada real ini, maka dia seolah tidak dibaca. 학생들은 시험을 싫어해요. 싫어해요. Hanya sama-sama diapit dengan huruf yang membuat dia jadi lemah ya. 싫어해요. 하지만, kalau ini jelas. 하지만 모두 열심히, 열심히 karena ada miem. Ya, ada miem. 열심히 공부해요. Nah, ini juga dibaca samar karena diapit oleh dua vokal. Oke. Nah, di sini kalau diartikan berarti para murid. Del ini artinya jamak ya. 학생들, murid-murid.
친구들, teman-teman. Nah, 학생들은 시험을 싫어해요. Jadi para murid itu tidak menyukai ujian. 하지만 tetapi 모두 semuanya 열심히 공부해요. Semuanya belajar dengan giat. Oke, jadi ingat ketika ada vokal, ada nian, miem, iyeng, ataupun riel, maka syiatnya akan dibaca lemah seolah tidak ada. Oke, kita masuk ke tata bahasa ya, Rabun. Nah, tata bahasa yang akan kita pelajari adalah bentuk sopan informal. Jadi tidak formal ya, dalam situasi yang tidak formal. Bukan pada saat seperti kita pidato atau pada saat bekerja gitu ya. Ini lebih ke sehari-hari tapi dia tetap sopan. Hanya saja situasinya informal atau non formal. Nah, ini yang akan sering ya Robun pakai nanti di keseharian ya. Ada akhiran informal sopan ayo, oyo, heo. Ya Rabun pakai ini pada kata kerja atau kata sifat. Ya, kata kerja atau kata sifat. Untuk menyatakan bisa pemikiran, pernyataan, bahkan juga bisa dipakai dalam bentuk pertanyaan. Nah, di sini contoh ya Rabun perbandingannya sama seperti semnita, semnika. Cuma kalau ini kan bentuk formal ya. Oke, aturannya seperti apa? Aturannya ya Rabun, ketika bentuk dasarnya di situ di suku kata terakhir, ingat ya, di suku kata terakhir ada vokal A atau O, maka dia akan pakai bentuk ayo. Tapi kalau selain vokal itu tidak ada vokal A atau O, maka dia pakai oyo di belakangnya. Nah, sedangkan untuk yang bentuk hata. Nah, kalau untuk bentuk hata, dia akan otomatis berubah menjadi heo. Sebenarnya kalau bentuk hata, dia akan ditambahkan dengan yo, tapi otomatis jadi heo. Oke, ini cara cepatnya saja, biar Robun nggak pusing ya. Oke, contohnya seperti apa? Contoh kata mokta ya, Robun. Kata ada akan saya kasih anta, kemudian mokta, kemudian gongbu hata. Nah, di kata anta ya Rabun seperti biasa, ini kalau yang masih berakhiran da, berarti kan dia masih bentuk kamus ya, bentuk bentah gitu. Jadi kita nggak bisa pakai dalam kalimat. Anta, mokta, gongbu hata, semuanya silakan ya Rabun hapus da-nya dulu. Nah, lihat di sini ya Rabun, ada vokal A. Oke, di sini ada vokal A. Maka dia bisa pakai ayo. Jadinya gimana? Nanti ya Rabun tinggal tambah an ditambah ayo. Jadinya an cayo. Nah, ini bentuk sopan. Kalau bentuk formal dia kan pakainya jadinya ansemita. Ini yang akan membedakan ya Rabun. Kalau bentuk formal, ya Rabun akan melihat di sini ada bacim atau tidak. Tapi kalau bentuk non formal sopan, ya Rabun akan melihat vokal terakhir. Apakah ada vokal A atau O di sini ya, di suku kata terakhir. Kalau tidak ada, berarti ya Rabun tinggal pilih ayo, oyo, heo. Ini ya. Nah, ini yang membedakan. Ini lihat bacim, ini lihat vokal. Oke, anta duduk, jadinya ancayo duduk, atau bentuk formalnya ansemita. Sekarang kita lihat di mokta. Nah, ya Rabun, mokta ada kata mok ya. Di sini ya Rabun, tidak ada vokal A ataupun O. O bulatnya nggak ada. Berarti kita tambahnya pakai yang mana? Pakai yang ketentuan nomor 2. Oyo. Nah, jadilah mokoyo. Mokoyo. Kalau bentuk formalnya gimana? Semita. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, lihat, kalau di sini dilihat ada bacimnya, pakainya semita. Kalau di sini lihat vokalnya, vokalnya ada vokal O.
Selain vokal A atau oyo, dia akan pakainya oyo. Sorry, selain vokal A atau O, dia akan pakai yang oyo. Jadilah bogoyo. Gitu ya. Anjayo bogoyo. Ini perhatikan dengan baik. Selanjutnya yang nomor 3, 공부하다. Nah, kalau yang bentuk hada, 여러분 langsung ganti hadanya menjadi heyo. Jadi, 공부하다, ya, 공부. Hadanya kita hapus, dua ini kita hapus, jadinya ditambah dengan heyo. Berarti 공부해요. 공부해요. Kalau bentuk formal jadinya 공부합니다. Ya, 공부합니다. 공부해요, 공부합니다. Nah, jadi ini bentuk sopan ayo, oyo. Oke, jadi ada 3. Ingat-ingat ya, Rabun ya. Nah, contoh lihat di sini, 지금 무엇을 해요? Kalau kita biasanya 무엇을 하다, 무엇을 합니까? Kalau bertanya ya, di sini 지금 무엇을 해요? Untuk bentuk ayo, oyo, heyo itu tidak ada bentuk pertanyaan khusus seperti misal semnika kayak gitu ya. Dia tetap bentuknya sama, hanya yang membedakan adalah nada atau intonasi. Kalau pertanyaan nadanya naik. 지금 무엇을 해요? 무엇을 해요? Kalau pernyataan biasa jawaban itu nadanya turun. 학교에서 공부해요. 지금 무엇을 해요? 학교에서 공부해요. 공부해요 dari kata ini tadi 공부하다 diubah menjadi 공부해요. Oke. Nah, yang tadi itu contohnya kalau dia ada bacimnya ya Rabun ya. Oke. Kita lihat juga kadang ada kosakata yang bentuk terakhirnya itu nggak ada bacim. Contoh kata gada, boda, masida. Ketika danya ini kita hilangkan, itu kan di bawahnya nggak ada bacim. Nah, bisa jadi vokal yang terakhir ini itu akan bertemu dengan aturan ayo, oyo, heo. Nah, biasanya kalau vokal ketemu vokal bisa jadi ada perubahan jadi vokal gabungan. Contoh dari kata gada, danya kita hapus ya, Rabun. Nah, di sini ada vokal A, jadinya ka, ayo. Kalau seperti ini, vokal ketemu vokal, kita bisa sederhanakan jadi kayo. Jadi A-nya satu aja. Gitu ya. Jadi bukan ga ayo, tapi kayo. 자, 예를 들면, 다음 주에 여행을 가요. 다음 주에 여행을 갑니다. 가요. Berarti saya akan pergi liburan pada pekan depan. Contoh lagi kata boda. Nah, boda ya Rabun, ketika adanya dihilangkan, ada bo. Di sini ada vokal o. Kalau vokal o, dia sama ditambahnya ayo. Tapi bukan bo ayo, disingkat jadi buayo. Kenapa? Karena ketika a ketemu dengan o, atau ketika vokal o ketemu dengan vokal A, itu bisa disederhanakan jadi wa. Jadinya buayo. Gitu ya. buayo disingkat buayo. 자, 그래서 극장에서 영화를 봐요. 영화를 봐요. jadi saya menonton film di bioskop. Contoh lagi, masih tak, danya kita hilangkan, masih. Nah, di sini ya Rabun, vokal A ataupun O-nya tidak ada. Berarti kita pakai bentuk oyo. Oyo. Masih yoyo. Nah, kalau I ketemu sama O, itu bisa dirubah menjadi yo. Maka disingkat masyoyo. masyoyo. Oke, artinya minum. 자, 카페에서 커피를 마셔요. saya minum kopi di kafe. Nah, jadi ka ayo, bo ayo, masih oyo ini bisa dirubah jadi kayo, bo ayo, masih oyo. Nah, nanti ya Rabun mungkin akan bertemu dengan vokal lain. Contoh misal ada kata juta. Juta artinya memberi. Juta kita hilangkan da,
Berhubung di sini ya Rabun tidak ada vokal A atau O, maka otomatis dia ditambahkan oyo. Hmm. Nah, vokal yang bertemu di sini adalah O ketemu sama O. U ketemu sama O. Ini akan berubah jadi wo. Maka 주어요. Ya, jadi bukan 주어요 tapi langsung disingkat 주어요. Nah, itulah pentingnya ya Rabun harus hafal ya untuk vokal gabungan. Jadi ya Rabun bisa menerka ini dua vokal ini kalau digabung jadinya apa gitu ya. Oke. Hah? Nah, di sini ya Rabun, selain bisa untuk bentuk tanda tanya, jawaban, ayo oyo, akhiran ayo oyo ini juga ya Rabun bisa saja bermakna menjadi bentuk perintah. Perintah atau permohonan supaya orang lain melakukan sesuatu. Tapi nadanya akan halus gitu ya, atau bisa nadanya seperti meminta tolong, menyuruh gitu ya. 네. contoh misal 극장에서 영화를 봐요. jadi ada penekatan untuk memerintah. Kalau misal 극장에서 영화를 봐요. Saya nonton film, tapi 극장에서 영화를 봐요. Agak tinggi, bukan tinggi bertanya ya, tapi tinggi memerintah, maka artinya kamu tontonlah film di bioskop. Ini juga 커피를 마셔요. minumlah kopi di kafe. Nah, jadi sesederhana itu ya, intonasi bisa mengubah makna kalimat untuk bentuk ayo, oyo, dan he. Nah, kalau ayo, oyo tadi disamakan dengan semnika, semnita, ya Robun, ya. Jadi kalau bentuk formal, ya untuk kata sifat atau kata kerja, ini kan ditambahnya semnida atau biebnida. Nah, kalau untuk non formal ya informal berarti ditambahkannya dengan kata sifat atau kata kerja ditambahkannya dengan antara ayo atau uyo atau heyo. Tapi ada juga yang bentuk formal untuk kata benda ya kata benda tuh pasti pakai ini tak untuk bentuk formal. Informalnya gimana? Kata bendanya pasangannya adalah dengan iyeyo atau yeyo. Nah, patokannya seperti apa? Nah, kalau kata bendanya ada bacimnya ya Rabun, ya ada bacim maka dia pakai iyeyo yang berakhiran konsonan. Kalau yang berakhiran vokal pakainya yeyo. Contoh, di sini 선생님입니다. Ya, 선생님입니다. Karena di sini 선생님 ada bacimnya ya, ada bacim miem, berarti 선생님이에요. Pakai yang iyeyo. Kalau bertanya gimana? Sama iyeyo, cuma nadanya tinggi, menaik ya. 선생님이에요? Apakah kamu 선생님 gitu ya? Kalau jawab nadanya nurun. 네, 선생님이에요. Hmm. Sama di sini 의사 dokter ya. 의사입니까? Apakah kamu dokter? 의사예요? Kenapa pakai yeyo? Karena tidak ada bacim ya. Kalau vokal berakhiran vokal pakainya yeyo. 의사예요? Apakah kamu dokter? 네, 저는 의사예요. Ya, saya adalah seorang dokter. Jadi silakan ya Rabun bedakan dengan baik kapan dia pakai ayo oyo heyo, kapan dia pakai iyeyo sama yeyo. Ini untuk kata benda, ini untuk kata kerja atau kata sifat. Nah, kita lihat kosakata ilsang pyoyeon dongsa. Dongsa ini kata kerja, pyoyeon ungkapan, ilsang keseharian, kegiatan hari-hari. Kita lihat ada bangun tidur, ironada, ini adalah kata kerja. Ironada, kalau misal kita ubah ke bentuk ayo, oyo, heyo tadi, berarti iro, ironada. Kita hilangkan da-nya jadi nah, lihat suku kata terakhir, ada vokal A. Kalau ada vokal A, pakai ayo. Jadinya irona, ayo. Tidak ya, karena apa? Di sini vokalnya ketemu vokal. Ironayo, jadi disederhanakan.
저는 일어나요. Saya bangun. Oke, ini kata kerja. Kata kerja kedua, 일을 닦다. 일을 닦다. Di sini artinya gigi ya. Takta artinya menggosok. Jadi iril takta gosok gigi. Oke, iril tak. Danya dihilangkan jadi iril tak. Silakan lihat di sini vokalnya ada vokal A. Kalau ada vokal A tambahnya ayo. Oke, berarti tinggal digabung. Iril tak kayu. Iril tak kayo menggosok gigi. Lagi sesuhata. Hilangkan danya jadi sesuha. Nah, kalau bentuk hata, ya Rabun tinggal tambahkan heyo. Berarti sesuheyo. Sesuheyo, cuci muka. Oke. Lanjut ikta. Ikta bentuk dasarnya jadi ik. Nah, sayangnya di sini tidak ada vokal A ataupun tidak ada vokal O. Berarti tambah yang aturan kedua. Oyo. Disambungkan jadi ilkoyo. Ilkoyo membaca. Lagi tanita. Nah, di sini bentuk dasarnya tani. Di sini vokalnya tidak ada A atau O, berarti pakai oyo. Tani yoyo. Ingat ya Rabun, vokal ketemu vokal bisa disederhanakan. I sama O jadinya yo, berarti tanyoyu. Oke, tanyoyu. Nah, berarti 일어나요, 일을 닦아요, 세수해요, 읽어요, 다녀요. Contoh lagi, 배우다. 배우다 belajar. Oke, 배우다. Bentuk dasarnya 배우. Di sini tidak ada vokal A atau O, berarti pakai oyo. 배우 oyo. U sama O bisa disederhanakan menjadi wo. 배워요. Kemudian sukjehada. Oke, jadi sukjeha. Kalau yang berakhiran hata, kita langsung tambahkan heo. Berarti sukjeheyo. Mengerjakan PR. Lalu ada chongsohada, berarti chongso. Hadanya ganti jadi heo. Chongsoheo. Membersihkan atau bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Kemudian mukyokhata. Mukyokhata artinya mandi. Nah, di sini kita ganti mukyok ditambah heyo. Hadanya otomatis jadi heyo. Mukyokheyo. Atau orang Korea juga biasa sering bilangnya shawohata. Shawoheyo sama artinya dengan mandi ya. Dari bahasa Inggris ya, shower. Shawohata, shawoheyo. Kemudian 출근하다. Di sini ada 출근 ditambah dengan heyo. Oke, jadi 출근해요. Berangkat kerja, ya, pergi bekerja. Ya, jadi 배워요, 숙제해요, 청소해요, 목격해요, 출근해요. Nah, di sini ada aturan bacim 목격하다. 목격해요 itu cara bacanya gimana? Kalau giok ketemu hiat maka dibaca ka. Berarti nanti 목격해요. 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 Ya. Tiga kata kerja terakhir ada 퇴근하다. Oke. 퇴근하다 jadi 퇴근 ditambah 해요. Berarti 퇴근해요. Lalu ada 시작하다. Dari kata sijak, hadanya diubah jadi heo, berarti sijakheyo. Ini cara bacanya, sama seperti tadi ya Rabun, giok ketemu ha, jadinya kiep ya. Berarti dibacanya sijakheyo. Sijakheyo. Lalu ada kenata. Kenata. Dari kata kena, di sini ada vokal A, berarti ayo. Kena ayo. Nah, na sama A sesama vokal digabung nayo. Kenayo artinya selesai atau berakhir. Oke, selesai.
자, 그래서 퇴근해요, 시작해요, 끝나요. 다음 볼게요. Berikut adalah kata asli Korea, angka asli Korea. Saya Rabun kemarin kita belajar angka Sino ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan belajar angka asli Korea. Angka asli itu terbatas cuma sampai 99. Angka 100 si Rabun bisa pakai angka Sino Korea. Jadi back gitu ya. Nah, di sini contoh angka asli Korea ada hana, tul, set, net, yang Rabun sering dengar ya, hana, tul, set gitu ya. Terus tasot, yosot, ilkop, yodol. Ini B-nya tidak dibaca. Yodol, a홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Nah, untuk angka 11 berarti ya Rabun tinggal tambahkan 10 ditambah 1. Berarti yorhana. Yorhana hanya tidak dibaca jelas ya. Yorhana. Angka 12 sama masih sistemnya ya. 10 ditambah 2 berarti 열둘. Angka 13, 10 tambah 3, 열셋. Nah, angka 14, 열 ditambah net jadi 열넷. Di sini ya Rabun tidak dibaca 열넷. Kenapa? Pekan lalu kita udah belajar ini ya, real sama n dua-duanya dibaca real. Berarti bacanya 열넷. 열넷 itu 14. Angka 15, 열 sama tasot. 열다섯. Angka 16 ya, 열여섯. 열여섯. Angka 17, 열일곱. R-nya naik ke atas. 열일곱. 18, 열여덟. 열여덟. 19, 열아홉. R-nya juga naik ke atas. 열아홉. Angka 20. Nah, ini yang membedakan. Kalau angka Sino kan 20 itu kita tambahin 2 ditambah puluh gitu ya. Tapi di sini kita nggak bisa pakai dulyo, tidak bisa. Tapi semul. Jadi ciri khasnya angka asli Korea, mereka tiap puluhannya itu punya nama. Punya nama ya, jadi nggak asal digabung. Untuk puluh itu 열 10 ya. 20 semul. Semul 20. Nanti kalau 21 berarti tambahkan angka 20 dengan hana. Jadinya semurhana 21. 24 semulet gitu ya. Jadi bukan dulyol bla bla bla, bukan. Semulet. Nah, terus angka 30 dibilangnya soren. Soren, misal kita mau bilang 35. Soren dasat 35. Oke. 40-nya mahen. Kita mau bilang misal 47. Mahen nilkop. 47 mahen nilkop. 50 swin. Contoh 56 swin yosot. Swin yosot. 60 yesun. Misal kita mau bilang 69 yesun nahop. Yesun nahop. 70 iren. Hanya tidak dibaca jelas. Iren. Misal 73 iren set. Iren set. Oke. Lalu 80 yoden. Yoden. Kalau misal 87 yoden nilkop. Yoden nilkop. 90 ahun. Misal 91 ahun hana. Ahun hana. 99 ahun nahop. Ahun nahop. 100-nya back. Gitu ya. Back. Jadi angkanya cuma terbatas sampai 99. Jadi ya Rabun selain menghafalkan 1 sampai 10, ya Rabun tambah lagi hafalkan 8 angka ini ya. Ya, ini adalah angka asli. Di sini kita akan menggunakan angka asli nanti pada saat penyebutan jumlah benda maupun waktu jam ya. Nah, ya Rabun perhatikan juga ada 5 angka yang ditandain merah ya. 1, 2, 3, 4, dan 20. 5 angka ini ya Rabun perhatikan
Ketika dia diikuti dengan kata jenis satuan di belakangnya, dia akan berubah. Berubahnya apa? Jadinya huruf terakhir akan hilang. A hilang, R hilang, S hilang, L juga hilang. Jadi han, du, se, ne, semu. Jadi maksudnya gimana? Contoh. Contoh. Hana, 둘, 셋, 넷, 스물 ini akan berubah jadi han, du, se, ne, semu ketika ada satuan kata jenis di belakang. Kata jenis itu yang kayak gimana? Contoh, orang, ekor, buah, unit gitu ya. Misal 1 orang, 2 ekor, 3 unit, 4 jilid, 5 botol. Nah, yang seperti itu kata jenis satuan, maka 5 angka tadi akan berubah jadi handu, sene, semu. Ingat ini baik-baik. Contoh, di kelas ada seorang laki-laki. 교실에 남자가 laki-laki 한 명, 한 명, hannya ini dari kata hana. Tapi karena ada satuan myong, satuan orang untuk manusia, jadinya han myong, bukan hana myong. Ya, myong ini untuk menghitung manusia. Nah, nanti akan berlaku juga di kata satuan ini ya, Rabun. Nah, satuan jam. Oke. Untuk penyebutan jam, kita pakai satuan si. Penyebutan menit, kita pakai satuan bun. Penyebutan detik, kita pakai satuan cho. Yang unik dari bahasa Korea adalah ketika menyebutkan jam, dia pakai 2 sistem angka sekaligus. Oke. Untuk jam, kita pakai angka asli. Angka asli yang gimana? Hana, dul, set, net, gitu ya. Tapi kalau untuk menit, kita akan pakai bentuk sino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya. Kalau untuk detik, nah untuk detik, karena sebenarnya kan tidak terlalu sering dipakai. Tapi kalau untuk detik, itu bisa asli, bisa sino. Jadi boleh salah satu dari 2 itu. Oke. Cara baca jamnya seperti apa? Contoh, di sini, ya. Ada angka 3, ini jamnya ya. Berarti kita akan tulisnya 3, kemudian si. Jarum menitnya ke angka 2, berarti itu adalah 10 menit. 10 bun. Detiknya ke angka 10, berarti 50 cho. Nah, jadi seperti ini. Jam, menit, detik. Nah, tinggal kita cari cara bacanya ya, Rabun. Cara bacanya, 3 itu pakai angka asli berarti set. Nah, tapi kan ada satuan si, berarti sesi. Oke, bukan set si. Oke, lanjut. 10 menit. Menit 10. 10 pakai angka sino. Sip. Sipun. Oke, 50. 50 kita coba pakai angka sino. Oh, sip. Cho. Berarti cara baca untuk jam 3 lewat 10 lewat 50 detik, kita bacanya sesi sipun oh sipcho. Tapi biasanya orang Korea hanya akan membaca sampai sini aja ya. Sesi sipun. Jangan terbalik jadinya samsi yolbun. Tidak ya. Oke, kita lihat lagi contoh. Nih, jam 1. Oke, kalau jam 1 berarti 1 itu hana. Tapi karena dia ada satuan si, hananya berubah jadi hansi. Hansi jam 1. Oke. Jam 2 lewat 5. 2-nya pakai dul, tapi ada satuan si, jadinya tu si. Menitnya pakai sino. Oh pun. Tu si oh pun. Jam 3 lewat 10. Set. Jadinya se si sip pun. Oke. Kemudian jam 4 lewat 15. 4-nya pakai angka asli. Net. Bawahnya kita hilangin. Ne si bo pun. Oke, 15-nya pakai angka sino. Sekarang jam 5 lewat 20. Nah, 5 tasot si.
Sam, ini nggak jadi daso aja. Tidak, karena yang berubah itu cuma angka 1, 2, 3, 4, dan 20. Selebihnya tidak berubah. Jadi tetap dasot si, lalu menit 20-nya isip pun. Tasot si isip pun. Oke, jadi ini cara membaca jam. Ya Rabun, perhatikan kapan pakai angka asli, kapan pakai angka sino. Nah, selanjutnya, nah, untuk menyatakan jam, biasanya di depan itu ada keterangan waktu. Ya, sigan itu waktu. Nah, di Korea itu mereka pakai 12 jam ya formatnya, bukan format 24 jam. Jadi berlaku AM, PM sama seperti di barat ya. Ojon sama ohu. Nah, kalau misal jamnya AM pakainya ojon. Biasanya dari jam 0 tengah malam sampai jam 12 siang. Kalau ohu dari jam 12 siang sampai jam tengah malam. Nah, nanti peletakannya seperti apa? Contoh, jam 7 pagi, kita pengen bilang jam 7 AM gitu ya. Kita taruh AM-nya dulu. 오전 7시. Nanti kalau jam 9 PM, misal jam 9 PM. Oke, berarti PM-nya dulu. 오후 9시. Oke. Terus ada juga pembagian waktu siang malam ya. Nah, di sini ada not itu siang, ya, not siang, kemudian pam itu malam. Jadi misal kita pengen bilang jam 12 siang, not your to see. 12 itu your sama do. Jadi your to see. Not your to see. Kalau malam jam 21, maksudnya jam 9 ya. Oke, jangan terkecoh. Korea tidak pakai 24 jam, tapi cuma 12 jam. Ham aop si. Jam 9 malam. Acim. Nah, ada juga pembagian acim ini pagi ya, Rabun. Nah, paginya itu relatif ya. Pokoknya pagi aja ya, morning. Jadi acim ilgopsi juga boleh ya. Atau ojon ilgopsi juga sama. Jadi fleksibel. Jomsim. Nah, jomsim ini siang. Siangnya yang kayak gimana? Apa bedanya siang ini dengan ini? Gitu ya. Kalau nat ini, siangnya itu dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Bam dari tenggelam matahari sampai terbit matahari. Jadi dalam sehari pembagiannya dua, nat sama bam. Tapi kalau dalam sehari yang pembagiannya banyak, itu ada acim, ada siang, ada sore, ada malam gitu ya. Oke. Kalau jomsim yang ini, itu biasanya dari jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi jam-jam makan siang, itu jomsim. Oke. Acim biasa pagi, dari terbit matahari sampai tengah hari itu acim. Conyok. Nah, conyok ini bisa diartikan seperti petang. Jadi kayak jam 6, jam 5 sore itu bisa disebut conyok sampai jam 9 malam. Karena kalau udah jam 9 itu disebutnya pam. Oke. Kemudian ada sebyok, sebyok itu subuh. Nah, subuhnya di sini relatif ya. Ada yang bilang jam 2 itu subuh, ada yang bilang jam 2 itu malam, ada yang bilang jam 2 itu pagi. Nah, jadi ya Rabun bisa sesuaikan aja. Oke. Terus yang perlu digarisbawahi, 아침, 점심, dan 저녁 ini bisa juga berarti waktu makan. 아침 먹어요, makan pagi atau sarapan. 점심 먹어요, makan siang. 저녁 먹어요, makan malam. Nah, jadi kalau ditambahin 먹어요 berarti waktu makan. Ya. Kita lihat contoh penggunaan jam dengan kegiatannya. 오후 2시, sore jam 2, jam 2 siang atau PM ya, sore. 오후 2시에 뭘 해요? 뭘 해요 ini dari kata muat ditambah objek, jadi ya muas을 disingkat jadi mol. Heonya dari mana? Heonya dari kata melakukan, jadinya heo. 오후 2시에 뭘 해요? Nah, jadi apa? Kamu melakukan apa
pada jam 2 siang, pada jam 2 sore. 도서관, 책을 읽다. 도서관 nama tempat, 책을 읽다 kegiatan, membaca buku. 그래서 도서관에서 di perpustakaan, 책을 읽다nya jadi 읽어요. 책을 읽어요. Saya membaca buku di perpustakaan. Nah, selanjutnya kita coba jam sekian melakukan titik-titik, gitu ya. 오전 9. 자, 오전 9시에 뭘 해요? 저는 오전 9시에 saya pada jam 9 pagi itu 학교에서 di sekolah 공부하다. 하다 diubah jadi 해요. 오전 9시에 학교에서 공부해요. Saya belajar di sekolah pada jam 9 pagi. 2번 nomor 2. 자, 오후 ya. 오후 jam 3.30. Nah, 여러분 perlu garis bawahi 3.30. Sesi 30 menitnya 30 pun. Jangan lupa partikel e untuk keterangan waktu ya. 오후 3시 30분에 극장에서 영화를 보다. Nah, 보다 kalau kita hilangkan danya tinggal o. Kalau ada vokal o pakainya ayo. 보아요 disingkat jadi 보아요. 오후 3시 30분에 극장에서 영화를 봐요. 여러분, ada sedikit tambahan info ya. 30분 ini bisa disingkat menjadi 반. Oke, 반. Nah, jadi 여러분 bisa bilang jamnya itu lebih pendek dengan cara 오후 3시 반에 오후 3시 반에 극장에서 영화를 봐요. Oke, jadi pan itu sendiri maknanya atau artinya adalah setengah. Jadi setengah jam gitu ya, jam 3 lewat setengah jam. Ya, 오후 3시 30분에 atau 오후 3시 반에 극장에서 영화를 봐요. Kalau sudah pakai ban, 여러분 tidak perlu pakai bun. Ya, jadi ban ini sudah mewakili 30분. 자, 3번 nomor 3. nomor 3. 오후 5시에 pada jam 5 sore. 네. 시내 itu pusat kota ya, 여러분. 시내에서 친구를 만나다. 만나다 danya hilang. Ada vokal a ditambahnya ayo. 만나요. Ini kita singkat jadi 만나요. Jadi saya bertemu teman di pusat kota pada jam 5 sore. 4번 nomor 4. 오후 7시에 집에서 밥을 먹다. 먹다 jadinya 먹어요. Karena di sini tidak ada vokal a, tidak ada vokal u, jadi pakainya oyo, 먹어요. 오후 7시에 집에서 밥을 먹어요. 네. 자, 다음 볼게요. berikutnya ada tata bahasa 가다. Di sini artinya ke. Okay. 가다 di sini artinya pergi. Jadi 가요. Akan ya Rabun tambahkan setelah nama tempat. Jadinya 가요 atau 갑니다. Kalau bentuk formal ya. 갑니다. 가요. Artinya apa? Pergi ke titik-titik. Di sini ya Rabun tambahkan tempat aja. Tambahkan tempat di depannya berarti makna kalimatnya adalah saya pergi ke titik-titik atau saya pergi ke tempat tersebut. Selain kata-kata, ya Rabun juga bisa tambahkan oda atau tanita. Bedanya apa? Kata artinya pergi, ya. Kata artinya pergi. Oda itu artinya datang. Jadi saya datang ke titik-titik. Tanita artinya pergi.
Loh, Sam kok sama Gata sama Tanita? Nah, bedanya kalau Tanita itu perginya yang bolak-balik. Alias, Yerobun sekali pergi ke sana, Yerobun bisa jadi perginya berulang kali, misal rutin ya. Ataupun Yerobun habis pergi, nanti ada kemungkinan Yerobun pasti balik dari situ. Gitu ya. Jadi tidak pergi tanpa kembali gitu ya. Nah, kalau Gata ini cuma general, kalau Tanita lebih spesifik menggambarkan bahwa Yerbun pergi ke sana, tapi nanti akan ada kegiatan pulang perginya, bolak-baliknya, gitu ya. Nah, contoh, 지금 학교에 가요. Sekarang saya pergi ke sekolah. 저는 한국 대학교에 다녀요. 다니다 jadinya 다녀요. Oke, dari kata tani, danya hilang. Dani jadinya 다녀요. Sama kayak tadi, masida, 마셔요. Oke, 다녀요. Saya pergi ke Universitas Hanguk. Tapi karena 다녀요 bermakna bolak-balik, Irabun pastinya kalau ke universitas tidak cuma belajarnya satu hari doang kan. Pasti besoknya kembali, besoknya lagi kembali bolak-balik ke tempat tersebut ya. Sehingga tanida, tanyoyo itu kadang mempunyai arti lain. Disesuaikan dengan tempat dia pergi. Contoh kalau sekolah. Ya kalau misal hakyo, dehakyo ditambah tanida atau ditambah tanyoyo artinya apa? Bersekolah. Kalau 회사 ditambah tanyoyo, ya, 다니다 artinya bekerja. Contoh, 저는 삼성 회사에 다녀요. Ini punya dua arti. Satu, saya pergi ke kantor Samsung, perusahaan Samsung. Atau dua, saya bekerja di Samsung. Nah, seperti itu ya, saya pergi ke Samsung. Saya bekerja di Samsung. Kalau 여러분 cuma bilang 저는 Samsung 회사에 가요, berarti 여러분 cuma pergi, tidak untuk bekerja. Ya pergi, entah datang, kunjungan atau apa. Tapi kalau 회사에 다녀요, maknanya lebih spesifik. 여러분 bisa jadi bekerja di situ, perginya bolak-balik tiap hari ke Samsung. Gitu ya. Oke. 자, ini kata. Kita lihat contoh 도서관. 자, 저는 도서관에 가요. 저는 도서관에 다녀요. Atau 저는 도서관에 와요. Satu lagi, 대학교. Nah, kalau pakai 대학교 berarti artinya bersekolah. 저는 대학교에 다녀요. Saya bersekolah di universitas. 저는 대학교에 와요. Saya datang ke universitas. Ya. 와요 itu dari kata oda ya. Oda. Oda. D-nya hilang, tinggal O. Ditambahkan ayo. O sama A digabung jadi wa. Wayo. Kemudian sambal nomor 3. 네. 저는 병원에 가요. 저는 병원에 와요. Saya pergi ke rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit. 은행. Nah, 저는 은행에 가요. Kalau misal 은행에 가요, pergi ke bank. Tapi kalau 은행에 다녀요, saya bekerja di bank. Oke. Kata bahasa berikutnya adalah bentuk negasi an. Bentuk negasi an kalau di Indonesia itu sama seperti kata tidak. Ya. Tidak kemudian ditambahkan dengan kata kerja atau kata sifat. Contohnya gimana? Contoh misal tidak makan, an 먹어요. Ya, tidak makan, an 먹어요. Oke. Tidak pergi, an 가요. Tidak apa lagi? Misal tidak cantik. Oke. Tidak cantik, cantik itu bahasa Koreanya 예쁘다. Ya, jadi 안 예뻐요. 예쁘다 jadinya 안 예뻐요. Contoh lagi misal tidak besar. 안 크다. 크다 jadinya 안 커요. Tidak duduk. Saya tidak duduk. 안 앉아요. Ya, dari kata anta, 안 앉아요. Terus
Kalau misal dia berbentuk hada, contoh 공부하다, 종소하다, lalu ada misal oh, 운동하다. Nah, bentuk an-nya itu akan ditaruh di tengah, nyempil ya Rabun ya. Nyempilnya di mana? Oke, nyempilnya di sebelum kata hada. 공부 안 하다, 청소 안 하다, 운동 안 하다. Ya, jadi 공부 안 해요. Biasanya akan ditambahkan partikel objek. Kenapa? Karena 공부, 청소, dan 운동 itu adalah kata benda. Jadinya 공부를 안 해요. Saya tidak melakukan belajar. Saya tidak belajar maksudnya ya. 청소를 안 해요. Saya tidak melakukan bersih-bersih. Lalu, 운동을 안 해요. Saya tidak melakukan olahraga. Nah, jadi untuk an itu ya Rabun simple, tinggal taruh di depan kata kerja atau kata sifat. Tapi untuk yang bentuk hada, ya Rabun sempilin di tengah-tengah sebelum kata kerja hada. Kita lihat contoh percakapan ya Rabun ya. Nah, ya Rabun silakan diikuti juga dan tebak apa artinya. Ya. 유나 씨, 오전에 뭘 해요? 학교에서 공부해요. 오후에 뭘 해요? 집에서 숙제해요. 보통 몇 시에 잠을 자요? 밤 11시에 자요. Vina sih, ojon itu AM atau pagi. Jadi AM di pagi hari. Boleh요, kamu ngapain? Melakukan apa pada pagi hari? 학교에서 공부해요. Saya 공부하다 belajar di 학교, di sekolah. 오후에 뭘 해요? Pada sore hari. Ohu ya diartikan PM atau sore. Melakukan apa pada sore hari? Soalnya kalau pagi kan dia 공부하다. Kalau sorenya ngapain gitu ya? 집에서 숙제해요. 숙제하다, 숙제해요. Saya mengerjakan tugas di rumah. 보통 biasanya ya, biasanya 몇 시에 잠을 자요? Biasanya kamu tidur, 잠을 자요 dari kata 잠을 자다, 잠을 자다, tidur. Oke. Biasanya kamu tidur 몇 시. 몇 itu artinya berapa. 시 itu artinya jam. Jadi jam berapa. 몇 시에. Kamu tidur pada jam berapa? Ya, biasanya 밤 11시에 자요. Saya tidur pada jam 11 pada jam 11 malam. Nah, di sini ada haru ilka ya, kegiatan sehari ini ngapain aja nih dari pagi sampai malam ya Robun. Nah, di sini ada kisang. Kisang itu kegiatan bangun tidur. Kisang sama seperti dengan ironata. Tapi bedanya kalau gisang itu kata benda, ya Robun hanya bisa pakai dalam bentuk tertulis. Ironata itu kata kerja. Ini boleh dipakai bentuk lisan. Jadi kalau ngomong bilangnya ironata. Ya. Meet undong. Meet itu artinya dan. Meet artinya dan. Jadi bangun dan olahraga. Achim siksa. Siksa itu sama dengan mokta. Ya. Siksa sama dengan pap atau mokta. Makan. Bedanya apa? Siksa itu ya Robun sama seperti gisang. Jadi hanya bentuk tertulis ya. Siksa를 하다. Melakukan makan. Atau 밥을 먹다. Sama. 밥을 먹어요. Berarti sarapan ya. 아침 식사 artinya sarapan. Lalu 등교. Nah, 등교 ini sama dengan 학교에 가다. 학교에 가다. Pergi sekolah. Berangkat sekolah. Ada juga 출근. 출근 itu 회사에 가다. Jadi di awal ya ada kata 출근하다, pergi kerja.
kalau pergi sekolah, 등교하다. Lalu ada 점심 식사. 점심 tadi siang, jadi makan siang. 숙제, tugas, internet nih maksudnya dia pakai internet ya. 꿈나라로. Nah, ke dunia mimpi alias tidur maksudnya ya. 잠을 자다 alias tidur. Nah, kita coba baca percakapannya. 네. 보디 씨는 보통 아침 몇 시에 일어나요? 5시 반에 일어나요. 오전에 보통 뭘 해요? 학교에서 공부해요. 오후에는 뭘 해요? 컴퓨터실에서 인터넷을 해요. 그래요? 그럼 밤 몇 시에 잠을 자요? 12시에 자요. 자, 무슨 뜻일까요? 자, 부디 씨 biasanya ya, pagi itu bangun jam berapa? Saya bangun pada jam 5.30 ya, 5.30. Ingat ban tadi itu mewakili dengan 30 menit, 30분. 5시 반에 일어나요. Saya bangun pada jam 5.30. 오전에 보통 뭘 해요? Biasanya di pagi hari itu kamu melakukan apa? Oke. 학교에서 공부해요. Saya belajar di sekolah. Pada sore harinya kamu melakukan apa? Saya melakukan internet atau saya main internet di komputer실, ruang komputer. 그래요? Oh gitu. Atau, oh benarkah? 그럼 kalau gitu, 밤, malamnya. 몇 시에 잠을 자요? Kamu tidur pada jam berapa? 12시에 자요. Saya tidur pada jam 12. Haru ilqa. Kegiatan seharinya dia ya dari pagi sampai malam. Nah, di sini ya Rabun silakan perdalami dulu untuk bentuk informalnya tadi, ayo oyo. Tugasnya ya Rabun sebelum pertemuan untuk sesi Zoom ya Rabun silakan kerjakan. Ada beberapa kosakata ya Rabun cari dulu bentuk ayo oyo heonya. Nanti pada saat sesi Zoom kita coba bikin kalimat bareng-bareng. Oke. 자, 질문 있으면 물어보세요. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya di grup ya, Rabun. Rabun persiapkan dulu kosakatanya. Nanti kita coba bikin kalimat bareng-bareng dan latihan listening bareng. 마지막 수업이라, karena ini kelas terakhir ya, Rabun. 끝까지 화이팅 하세요. Silakan semangat sampai terakhir ya. Semangat sampai sesi kelas berakhir. Oke. 자, 그럼 감사합니다.